Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Suryani. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, mahasiswa semester 6. Dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah studi tokoh yang diampu oleh Bu dosen Ibu Sinta Fitria Utami. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas tentang satu tokoh sastrawan Arab yang sangat-sangat familiar untuk kita dengar sebagai masyarakat sastra. Pasti nama ini sangat-sangat familiar untuk didengar. Kenapa saya mengambil beliau sebagai tokoh yang akan saya bahas dalam video ini? Yang pertama, karena tanggal lahir kami sama. Tanggal dan bulan lahir kami sama. Yang kedua, karena beliau itu sangat-sangat memotivasi kita sebagai perempuan ya, terutama perempuan. Karena beliau adalah tokoh yang sangat-sangat memperjuangkan hak-hak perempuan. Dan ya, pasti kalian bisa menebak siapa beliau. Mari kita bahas tentang tokoh Nawal El-Saadawi. Mari kita bahas sejenak tentang biodata singkat tentang Nawal El-Saadawi. Jadi nama beliau itu adalah Nawal El-Saadawi yang lahir di Kaftahla di Mesir pada tanggal 27 Oktober 1931. Kemudian beliau wafat pada tanggal 21 Maret 2021 yang bertepatan pada usia 89 tahun. Profesi asli beliau itu adalah seorang dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Kemudian julukan internasional beliau adalah Simone de Beauvoir-nya dunia Arab. So, Nawal El-Saadawi adalah salah satu tokoh sastrawan Arab yang paling berani dan juga vokal dalam dunia sastra serta gerakan feminisme. Tidak hanya di dunia Arab, tetapi juga di tingkat global. Beliau adalah seorang penulis, aktivis, psikiater asal Mesir yang mendedikasikan hidupnya untuk membela hak-hak perempuan dan membantah atau juga menentang sistem patriarki dan juga penindasan. Mari kita bahas tentang keunikan Nawal El-Saadawi. Yang pertama yaitu perspektif medis dan psikologis. Karena latar beliau itu adalah medis, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat di Mesir. Kemudian beliau melihat penindasan terhadap perempuan tidak hanya sebagai masalah sosial atau hukum, tetapi juga sebagai trauma fisik dan psikologis yang nyata. Kemudian keunikan yang kedua yaitu keberanian beliau untuk menanggung resiko. Bagi beliau, sastra itu adalah senjata. Karena tulisan-tulisannya yang sangat kritis terhadap pemerintah dan institusi agama, beliau dipecat dari jabatan pemerintahannya. Majalah yang didirikannya dilarang, namanya masuk dalam daftar hitam, bahkan beliau pernah sampai di penjara pada tahun 1981 di bawah rezim Presiden Anwar Sadat. Hebatnya, dalam penjara pun beliau masih bisa berkarya. Sebenarnya beliau itu dilarang, bahkan dijauhkan banget dari pena dan kertas. Dia dilarang keras untuk mendekati pena dan kertas, apalagi membawa. Tapi hebatnya beliau, dengan segala ide-ide yang kreatif, beliau menulis menggunakan biasa toilet sebagai pengganti kertas dan juga pensil alis sebagai pengganti pena. Unik ya, kreatif banget. Dan kita lanjut ke ciri khas karya-karya beliau. Yang pertama yaitu realisme yang gamblang atau radikal.
Beliau tidak suka memperhalus kata-kata atau menggunakan metafora yang kabur jika menyangkut ketidakadilan. Gaya bahasanya lugas, tajam, dan kadang terasa menyakitkan karena menyuarakan realita pahit yang biasanya ditutupi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada tubuh dan seksualitas perempuan. Beliau adalah salah satu penulis Arab pertama yang berani membongkar tabu seputar tubuh perempuan, sunat perempuan atau female genital mutilation, serta bagaimana tubuh perempuan seringkali dijadikan objek kontrol politik dan sosial oleh sistem patriarki. Kemudian yang terakhir itu keterkaitan dengan penindasan. Jadi karya-karya itu identiknya ke penindasan perempuan, pokoknya membahas tentang hal-hal yang bersangkutan dengan perempuan. Dalam pandangan beliau, penindasan terhadap perempuan tidak hanya berdiri sendiri. Kelas sosial, kapitalisme, politik penguasa, dan penyalahgunaan doktrin agama semuanya saling berkaitan dalam menjerat kebebasan perempuan. Oke, itulah keunikan dan ciri khas beliau. Sekarang mari kita bahas tentang salah satu karya beliau yang bisa dibilang paling mendunia ya, karena kalau kita sebut judulnya saja pasti masyarakat Arab itu udah tahu gitu. Dan saya tebak kalian juga bakalan tahu karya mana yang bakalan saya bahas. Ya, benar sekali. Yang akan saya bahas adalah tentang novel yang sangat-sangat familiar untuk kita dengar. Bahkan banyak banget yang meneliti tentang novel ini. Novel yang akan saya bahas yaitu novel Perempuan di Titik Nol. Buku ini mungkin kecil, tapi kalian harus membaca buku ini karena ini sangat-sangat menarik. Mungkin kecil, tapi di dalamnya itu bisa dibilang sangat keras karena yang dibahas itu adalah kisah nyata, realita, dan ya kalian harus baca. Buku ini hanya terdiri dari 210 halaman. Tapi jujur aku nggak selesai bacanya karena berat banget. Menurut saya ya, mungkin menurut kalian untuk dibaca dan menganalisis ini akan fine-fine aja untuk membaca buku ini. Dan aku saranin banget untuk kalian yang belum pernah baca, kalian harus coba baca buku ini. Jadi buku ini membahas tentang kisahnya Firdaus. Firdaus adalah seorang perempuan ya. Kalau kalian dengar nama Firdaus pasti kalian ngehnya itu ke cowok. Firdaus, ya karena namanya Firdaus, karena nama cowok. Tapi sebenarnya Firdaus itu adalah perempuan. Makanya kenapa nama buku ini Perempuan di Titik Nol, karena ini kisah dari seorang Firdaus perempuan. Dan kenapa namanya Perempuan di Titik Nol? Karena dari kisahnya itu diceritakan dari kisah nyata beliau itu benar-benar perempuan yang berada di bawah laut. Kisah Firdaus yang ditemuin oleh Nawal di sebuah penjara di Konakir. Dan untuk mendapatkan isi dari buku ini, Nawal tidak hanya sekali dua kali mendatangi penjara tersebut, dan tidak hanya sekali dua kali untuk membujuk Firdaus agar mau bercerita tentang isi buku ini. Kemudian pada H-1 sebelum beliau digantung, Firdaus sendiri yang mau menceritakan isi buku ini kepada Nawal El-Saadawi. Jadi singkat cerita dari buku ini, dari novel ini adalah kisah Firdaus yang seorang perempuan yang menanti eksekusi mati karena membunuh gerbong. Bukannya gentar, Firdaus justru menyambut kematian dengan kepala tegak, menolak gerasi, dan memilihnya sebagai satu-satunya jalan menuju kebebasan sejati. Melalui pengakuannya yang jujur dan mengguncang, Firdaus membawa kita menyusuri hidupnya yang penuh dengan luka.
dari masa kecil yang pahit, eksploitasi seksual, hingga menjadi pelacur papan atas di Kairo. Di tengah kekejaman dan patriarki, Firdaus melawan dengan keberanian yang luar biasa dan tekad yang tak terpatahkan. Jadi waktu kecil, Firdaus itu sudah mengalami kekerasan dalam keluarga, atau ya patriarki dalam keluarga, karena dari kecil Firdaus dituntut untuk Firdaus dan ibunya akan bisa makan setelah semua laki-laki yang ada di rumah itu sudah makan. Jadi mereka makan sisa dari laki-laki tersebut. Kemudian Firdaus pernah dilecehkan oleh pamannya sendiri, paman yang sudah membesarkan Firdaus, paman yang sudah mengajari Firdaus untuk membaca, bahkan paman yang sudah mengajari Firdaus mengaji. Wah. Kemudian setelah Firdaus beranjak remaja dan mungkin mendekati dewasa, Firdaus dipaksa untuk menikah dengan pria tua yang juga memberikan perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi kepada Firdaus, karena dalam rumah tangganya Firdaus selalu mengalami KDRT. Kemudian Firdaus harus melayani pria tua itu, ya melayani seksualnya. Dan ketika Firdaus sudah merasa lelah dengan semua itu, karena Firdaus merasa tidak ada keadilan gitu untuk Firdaus, karena dari kecil sudah merasakan patriarki, kekerasan, kemudian udah pernah dilecehin oleh pamannya sendiri dan dinikahkan paksa oleh keluarganya ke pria tua gitu. Jadi Firdaus memilih untuk melarikan diri, dan Firdaus bertemu dengan seorang germo atau mucikari yang membawa Firdaus masuk ke dunia yang ya seperti kupu-kupu malam. Beliau pernah menjadi pelacur papan atas di Kairo, seperti yang sudah dijelaskan Ibu tadi. Kenapa Firdaus memilih itu? Karena sebelumnya kan beliau sudah pernah mengalami pelecehan, kemudian beliau dinikahkan paksa oleh keluarganya dengan pria tua, yang mana Firdaus harus melayani pria tua itu tanpa mendapatkan keadilan sedikit pun gitu, kebaikan sedikit pun tidak ada yang didapatkan oleh Firdaus gitu. Jadi ketika dia menjadi pelacur, beliau merasa seperti kita tuh udah kerja keras dan kita mendapatkan imbalan yang besar. Jadi beliau memilih itu karena beliau mendapatkan feedbacknya gitu. Beliau melayani seseorang, tapi orang membayar dia gitu. Jadi dia juga merasa mahal karena orang harus membayar mahal dulu untuk bisa dilayani oleh beliau gitu. Dan sampailah pada suatu ketika beliau itu sudah tidak mau lagi tunduk dan pokoknya tidak mau lagi tunduk di bawah suruhan mucikari tersebut, dan beliau memilih untuk dan terjadi kekerasan dan maaf saya sedikit lupa kenapa kekerasan itu terjadi, dan Firdaus membela dirinya, namun naas beliau membunuh mucikari tersebut. Dan ketika beliau berada di penjara dan beliau akan dihukum mati, beliau sempat ditawarin untuk memohon agar tidak dihukum mati, tetapi beliau lebih memilih untuk dibunuh mati karena menurut beliau itu adalah satu-satunya jalan keluar untuk menuju kebebasan gitu. Karena memang selama ini beliau tidak pernah mendapatkan keadilan, kebebasan dan lain sebagainya, karena setelah beliau lari dari rumah pun, setelah lari dari pria tua itu pun, meskipun beliau mendapatkan uang dan lain sebagainya, beliau tidak merasakan kebebasan karena beliau berada di bawah tekanan mucikari.
Jadi beliau lebih memilih mati karena beliau merasa itu adalah satu-satunya jalan keluar untuk menuju kebebasan yang hakiki gitu. Jadi begitulah cerita dari isi novelnya. Em, Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya harap bisa dimaklumi. Jadi itulah isi dari singkat cerita dari isi novel yang saya bahas, From Politik 0. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan saya sadar di sini sangat-sangat banyak kekurangannya, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're